Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja paling berkuasa, pernah kehilangan seluruh kerajaan dan kekuasaannya karena salah satu istrinya. Allah mencabut semua nikmat dan kekuasaannya hingga tidak ada yang mengenalinya. Bahkan rakyatnya sendiri tidak tahu bahwa dia adalah raja mereka. Apa sebenarnya penyebabnya hingga Allah menguji Nabi Sulaiman seperti itu? Simak terus video ini. Jangan lewatkan sedikit pun, karena kisah ini belum pernah dibahas dimanapun. Disebutkan di dalam kitab Akhbarul Zaman dan beberapa kitab tafsir saat membahas surah Asy-Syadd ayat 34. Di masa yang sangat jauh dalam sejarah manusia, ketika para nabi masih berjalan di muka bumi dan kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan kemegahan yang luar biasa, terdapat sebuah pulau misterius yang jarang disebut dalam kisah-kisah populer. Pulau itu dikenal dengan nama Pulau Aidun. Pulau ini adalah negeri yang luas dan subur. Hutan-hutan hijau membentang sejauh mata memandang. Pepohonan tinggi tumbuh rapat menutupi sebagian besar daratannya, sementara sungai-sungai jernih mengalir di berbagai penjuru pulau. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan alamnya sangat indah. Di pulau yang makmur itu berdiri sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sidun. Kerajaan Sidun terkenal dengan kemegahan yang luar biasa. Di tengah pulau berdiri sebuah balairung kerajaan yang sangat megah. Balairung itu memiliki tiang-tiang raksasa yang terbuat dari pualam berwarna. Dindingnya dihiasi emas yang berkilauan, sementara permata-permata mahal dipasang di berbagai sudut bangunan. Namun, kemegahan itu bukanlah satu-satunya hal yang membuat kerajaan Sidun terkenal. Raja Sidun dikenal sebagai seorang penyihir yang sangat kuat. Ia memiliki hubungan dengan para jin. Makhluk-makhluk gaib itu bekerja untuknya dan menampakkan berbagai keajaiban yang membuat rakyatnya takjub. Para jin membangun bangunan-bangunan besar, menghadirkan hal-hal yang menakjubkan, dan membantu memperkuat kekuasaan Raja Sidun. Lama-kelamaan, rakyat kerajaan itu tidak lagi memandang Raja Sidun hanya sebagai pemimpin. Mereka mulai memujanya. Bahkan, sebagian dari mereka menyembahnya. Bagi mereka, Raja Sidun bukan sekadar raja, tetapi sosok yang memiliki kekuatan luar biasa yang patut disembah. Namun, di tempat lain di dunia ini terdapat seorang nabi dan raja yang jauh lebih agung. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman sebuah kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Beliau diberi kekuasaan atas manusia, jin, dan bahkan angin. Pasukan beliau terdiri dari manusia, jin, dan berbagai makhluk lain yang tunduk kepada perintahnya. Suatu hari, sebagian jin yang berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman mengetahui tentang Pulau Aidun dan apa yang terjadi di sana. Mereka melihat bahwa rakyat pulau itu menyembah rajanya sendiri. Kabar ini pun sampai kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendengar bahwa ada manusia yang menyembah selain Allah, beliau tidak tinggal diam. Beliau segera mempersiapkan pasukannya. Pasukan manusia dan jin bergerak menuju Pulau Aidun. Ketika pasukan Nabi Sulaiman tiba di pulau itu, pertempuran besar pun terjadi. Kerajaan Sidun yang selama ini tampak kuat, akhirnya tidak mampu menghadapi kekuatan pasukan Nabi Sulaiman. Balairung kerajaan yang megah dihancurkan, dan kerajaan Sidun runtuh. Banyak dari penduduk yang tetap mempertahankan penyembahan kepada rajanya akhirnya terbunuh dalam peperangan. Namun, sebagian lainnya ditawan. Ketika mereka melihat kebenaran dan memahami ajaran tauhid, banyak dari mereka akhirnya beriman kepada Allah. Di antara para tawanan itu, terdapat seorang perempuan yang sangat istimewa. Ia adalah putri Raja Sidun. Perempuan ini dikenal sebagai wanita tercantik pada zamannya. Wajahnya sangat indah dan sikapnya lembut. Selain kecantikannya, ia juga dikenal memiliki budi pekerti yang halus. Nabi Sulaiman kemudian menikahinya. Putri Sidun kini tinggal di istana Nabi Sulaiman yang penuh kemuliaan. Namun, meskipun hidup di istana yang megah, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu diliputi kesedihan. Dia terpaksa menerima lamaran Nabi Sulaiman. Ia terus teringat ayahnya. Suatu hari,
Karena kerinduan yang sangat dalam kepada ayahnya, ia mengajukan sebuah permintaan kepada Nabi Sulaiman. Ia meminta agar dibuatkan gambaran ayahnya, seperti ketika ia masih hidup dan duduk di balairung kerajaan. Nabi Sulaiman yang dikenal bijaksana mengabulkan permintaan tersebut. Beliau memerintahkan para jin untuk membuatkan gambaran itu. Para jin pun mulai bekerja. Mereka membangun sebuah balairung yang sangat mirip dengan balairung kerajaan Sidun dahulu. Di dalamnya mereka menanam pepohonan, membuat aliran air kecil yang mengalir di antara taman-taman, serta menghiasi tempat itu dengan berbagai perhiasan. Di tengah balairung itu dibuat sebuah gambar Raja Sidun. Gambar itu digambarkan duduk di atas singgasana, mengenakan mahkota kerajaan, pakaian emas, serta permata-permata mahal. Udara di ruangan itu dipenuhi aroma gaharu, ambar, dan kasturi. Balairung itu tampak begitu hidup, seolah-olah Raja Sidun benar-benar masih duduk di sana. Sejak saat itu, sang putri mulai mengunjungi balairung tersebut setiap hari, setiap pagi, dan setiap sore. Ia datang bersama para pelayannya. Ketika ia melihat gambar ayahnya di dalam balairung itu, kenangan masa lalu kembali memenuhi hatinya. Dan tanpa disadarinya, ia bersujud di hadapan gambar tersebut, persis seperti ketika ayahnya masih hidup dahulu. Perbuatan itu berlangsung selama 40 hari. Namun, suatu hari, kabar tentang peristiwa ini sampai kepada seorang lelaki saleh bernama Ashif bin Barkia. Ashif adalah salah seorang yang sangat dekat dengan Nabi Sulaiman. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki sebagian ilmu dari kitab. Ketika ia mengetahui bahwa di dalam istana Nabi Sulaiman ada seseorang yang bersujud kepada selain Allah, ia merasa sangat khawatir. Ia ingin menegur Nabi Sulaiman. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Akhirnya, ia menemukan sebuah cara yang bijaksana. Ia meminta dibuatkan sebuah mimbar. Kemudian ia mengumpulkan seluruh pemuka Bani Israel. Ketika mereka berkumpul, Ashif berdiri di atas mimbar dan mulai berkhutbah. Ia menyebut nama para nabi satu persatu dan memuji mereka. Ketika ia menyebut Nabi Nuh, ia memuji kesabaran beliau. Ketika ia menyebut Nabi Ibrahim, ia memuji tauhid dan keberanian beliau. Ketika sampai pada Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman, Ashif memujinya dengan sangat panjang. Namun ketika sampai pada nama Nabi Sulaiman, ia hanya memuji masa kecilnya. Ia tidak menyebutkan satu pun dari masa pemerintahannya. Nabi Sulaiman yang hadir dalam majelis itu merasa heran. Beliau bertanya kepada Ashif, "Wahai Ashif, mengapa engkau tidak memuji masa pemerintahanku?" Ashif pun menjawab dengan jujur, "Bagaimana aku dapat memujimu, wahai Nabi Allah, sementara di rumahmu sendiri ada sesuatu selain Allah yang disembah selama 40 hari." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman sangat terkejut. Beliau segera kembali ke istananya. Ketika beliau mengetahui kebenaran peristiwa tersebut, beliau memerintahkan agar patung atau gambar yang disembah itu dihancurkan. Perempuan itu pun dihukum karena perbuatannya. Jin yang membuat patung tersebut berusaha melarikan diri. Namun akhirnya ia berhasil ditangkap dan dipenjara. Dikatakan bahwa patung itu bahkan dapat berbicara dengan suara yang mirip ayah sang putri, sehingga ia terus tergoda untuk bersujud kepadanya. Peristiwa ini menjadi sebuah ujian besar bagi Nabi Sulaiman. Allah menegur beliau. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian ia kembali bertaubat." Quran Surah Asyad ayat 34. Kendati demikian, para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan ayat ini. Namun para ulama tafsir menjelaskan bahwa ujian ini berkaitan dengan hilangnya kekuasaan Nabi Sulaiman untuk sementara waktu. Disebutkan dalam beberapa riwayat tafsir bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman berkaitan dengan cincin yang beliau pakai. Karena peristiwa ini, Allah menegur Nabi Sulaiman. Sebagai ujian dari Allah, para jin mengambil cincin kerajaan Nabi Sulaiman, cincin yang menjadi tanda kekuasaannya. Setelah mendapatkan cincin itu, jin tersebut memakainya. Jin itu kemudian duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman. Ia dikelilingi oleh para burung dan para jin yang tidak mengetahui bahwa
yang duduk di singgasana itu sebenarnya adalah jin yang menyamar. Dalam sebagian riwayat, jin itu disebut bernama Sakhr. Sejak saat itu, jin tersebut menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman sendiri kehilangan kekuasaannya. Kerajaan Nabi Sulaiman dicabut selama 40 hari. Selama masa itu, Nabi Sulaiman berjalan di tengah-tengah Bani Israel. Namun, tidak seorang pun mengenalinya. Beliau seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa beliau bahkan bekerja kepada seorang nelayan untuk mendapatkan makanan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari nelayan itu memberikan seekor ikan kepada Nabi Sulaiman. Ketika ikan itu dibelah, ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat cincin Nabi Sulaiman. Ketika beliau mengenakan cincin itu kembali, kekuasaannya pun kembali. Beliau kembali ke kerajaannya. Jin yang menyamar itu pun dikalahkan, dan Nabi Sulaiman kembali duduk di atas singgasananya. Dan beliau kembali memimpin dengan penuh keadilan. Masa ujian itu berlangsung selama 40 hari, sama seperti jumlah hari ketika sang putri bersujud kepada berhala. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi manusia, bahwa bahkan seorang nabi yang memiliki kerajaan terbesar di dunia pun tetap dapat diuji oleh Allah, dan bahwa kekuasaan sebesar apapun pada akhirnya tetap berada di bawah kehendak Allah. Sekian dulu video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang terdekatmu, agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.